Bagaimana kondisi kalian hari ini anak-anak? Semoga baik-baik di rumah ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti akan kita pelajari bisa mudah diserap oleh kalian dan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan tampilkan kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pertemuan kita kali ini. Adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.6, menerapkan alat ukur elektrik serta fungsinya. Kemudian 4.6, menggunakan alat-alat ukur elektrik. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memilih alat ukur elektrik untuk keperluan tune up. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan fungsi masing-masing alat ukur elektrik. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan prosedur penggunaan masing-masing alat ukur elektrik. Yang keempat, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membaca hasil pengukuran alat ukur elektrik dengan benar. Yang kelima, disajikan alat ukur elektrik, peserta didik dapat melakukan kalibrasi sesuai dengan SOP dengan teliti. Yang terakhir, disajikan alat ukur elektrik, peserta didik dapat mengoperasikan alat ukur elektrik sesuai dengan lembar petunjuk penggunaan dengan teliti. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang alat ukur mekanik. Seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu, alat ukur mekanik itu terdiri dari jangka sorong, seperti tampak pada gambar, seperti ini, jangka sorong, kemudian mistar baja dan lain sebagainya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan fokus membahas tentang alat ukur elektrik. Apa saja yang tergolong ke dalam alat ukur elektrik? Berikut tampilannya. Jadi ini adalah macam-macam alat ukur elektrik. Untuk lebih detail kita akan bahas di pertemuan kita kali ini. Tentunya memahami alat ukur elektrik ini sama pentingnya dengan memahami alat-alat ukur mekanik, terutama bagi kalian yang jurusan teknik kendaraan ringan. Alat-alat ini akan banyak kalian gunakan pada saat kalian melakukan perawatan ringan atau tune up. Selanjutnya, untuk lebih memahami akan pentingnya alat ukur secara keseluruhan, kalian akan menyaksikan tayangan berikut. Halo, perkenalkan, namaku Avi. Aku sangat tertarik sekali dengan sains. Bagiku, sains membuatku bisa melihat dunia yang begitu luas. Aku memiliki dua teman sekelas bernama Rudy dan Rani. Kami semua sering sekali bermain bersama. Pada suatu sore hari, kami berjalan-jalan keliling kompleks dan menemukan sebuah pohon mangga yang tinggi sekali. Pohon mangga ini daunnya lebat, buahnya banyak. Nah, Rani, kawanku ini merasa ingin sekali mengambil buah itu. Akan tetapi, kami takut pemilik pohonnya tidak mengizinkan. Tiba-tiba, paman pemilik pohon menghampiri kami dan berkata, "Silakan adik-adik jika kalian ingin mengambil buahnya. Akan tetapi, paman tidak memiliki tongkat galah
untuk mengambilnya. Jika kalian mau, silahkan satu anak memanjat pohon ini. Kebetulan, Paman juga ingin 2 buah ya. Tapi, Paman tidak bisa memanjat karena kaki Paman sedang sakit. Karena di antara kami bertiga, postur tubuhku paling ideal untuk memanjat. Ya, akhirnya aku pun memanjatnya. Akan tetapi, di tengah-tengah pangkal pohon, aku tidak bisa meraih buah mangga yang terlihat sudah segar sekali. Kemudian, aku meminta Rudi untuk mencarikan sebilah batang yang kira-kira panjangnya 5 jengkal tangan saya. Aku perhatikan dari atas, Rani sedang mengukur batang kayu yang akan aku gunakan dengan jengkalnya sendiri. Tak lama kemudian, Rani memberikan batang tersebut kepadaku. Setelah batang itu di tangan saya, ternyata panjangnya masih tidak cukup untuk meraih mangga yang segar itu. Aku terus berusaha meraihnya, sampai tanpa sadar kaki kiriku menopang sebuah batang pohon yang sudah rapuh dan aku pun terjatuh. Tapi beruntung sekali, tepat di bawahku ada kolam ikan yang cukup dalam, sehingga aku tidak terluka sedikit pun. Tapi kan seluruh tubuhku jadi basah. Nah, teman-teman, apa yang dapat kita pelajari dari persoalan ini? Padahal Afi telah memperkirakan jangkauan panjang tongkat yang dibutuhkannya seakurat mungkin. Tapi, mengapa ya mangga yang diinginkan tidak dapat terjangkau? Ternyata panjang jengkal tangan Rani lebih kecil daripada panjang jengkal tangan Afi. Duh, coba sejak awal Afi memikirkan hal ini ya. Atau meminta Rani memberikan tongkat yang lebih dari 5 jengkal tangannya sendiri. Mungkin mangga segar itu akan terjangkau. Maka dari itu teman-teman, penting sekali sebuah pengukuran dalam hal ini. Ukuran panjang disepakati sebagai sebuah unit satuan tertentu. Misalkan, dalam hal ini, jengkal bisa kita ganti menjadi sentimeter atau meter, agar semua orang yang menggunakan memiliki kesamaan dan tidak mengalami hal-hal yang seperti Afi alami. Semoga ini semua bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Gimana anak-anak? Sudah tahu kan pentingnya alat ukur? Dalam kehidupan kita sehari-hari, memang kita akan banyak sekali menggunakan alat-alat ukur, terutama alat-alat ukur elektrik ini. Selanjutnya, Bapak akan sampaikan sistematika pembelajaran pada kegiatan hari ini. Sistematikanya yang pertama adalah melakukan absensi melalui grup WA. Kemudian yang kedua, menyaksikan tayangan video pendahuluan melalui link yang dibagikan di grup WA. Yang ketiga, menyaksikan video pengantar materi pembelajaran. Yang keempat, kalian akan diberikan tayangan video untuk kalian analisa masalah apa yang terjadi dalam video tayangan tersebut. Kemudian yang kelima, mengikuti instruksi yang ada di LKPD. Jadi pada LKPD akan ada instruksi atau kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan selama mengikuti proses kegiatan pembelajaran.
Yang keenam, melakukan diskusi kelompok dan menggali informasi. Dari tayangan yang sudah diperhatikan, kalian akan menemukan beberapa permasalahan pada tayangan tersebut dan itu kalian akan diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah kalian mendiskusikan dengan kelompok, maka kalian akan melakukan upload hasil diskusi kelompok kalian pada kolom komentar di blog ini. Untuk kelompok yang lain juga harus lebih kritis untuk menanggapi untuk menanggapi komentar-komentar dari kelompok yang lain. Yang kedelapan, yang terakhir, mengerjakan soal formatif dan melakukan refleksi. Untuk sistematika penilaian, yang pertama adalah menilai hasil diskusi kelompok. Jadi hasil diskusi kalian akan dinilai termasuk keaktifan kalian pada saat mengomentari hasil diskusi teman. Kemudian yang kedua adalah penilaian tes formatif. Selanjutnya silakan kalian mengikuti instruksi-instruksi yang ada di blog ini dan juga mengikuti instruksi-instruksi yang ada di lembar LKPD.